Salam budaya, rahayu, rahayu. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat pesan dari inbox di messenger Facebook saya. Dia itu bercerita dia mengalami kebingungan atau kebimbangan ya. Dia sempat cerita bahwa di tahun 2010 dia menjadi murtadin atau keluar dari salah satu agama tersebut. Dan sampai di tahun 2025 dia masih mengalami kebimbangan atau kebingungan tersebut ya, seperti itu. Dan saya juga sudah menyarankan untuk bertanya kepada tokoh-tokoh agama besar yang ada di Indonesia supaya mendapat pencerahan ya. Tapi katanya dia sudah bertanya ke sana ke sini tapi dia belum tercerahkan, seperti itu ya. Jadi siapa tahu buat teman-teman di sini bisa memberikan pencerahan lewat komentar, bisa ditulis di bawah video. Nanti subscriber saya itu juga pasti akan membacanya, seperti itu ya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang ada di Jawa ya. Jadi saya itu sebagai orang Jawa, orang Nusantara, yang pasti saya akan selalu membanggakan apa yang ada di Nusantara yang luas ini. Jadi saya tetap membanggakan apa yang ada di Nusantara karena saya lahir dan besar dan juga cari makan tetap masih di Nusantara ini. Walaupun kadang-kadang saya juga sempat pernah keluar negeri untuk mencari rezeki, bukan berarti saya akan melupakan apa yang ada di Nusantara tersebut. Jadi mengenai peradaban yang ada di Jawa Nusantara itu sejak zaman dulu sampai sekarang ya. Jadi tujuan saya video kali ini saya tunjukkan kepada teman-teman untuk masa yang generasi ke depan supaya tidak lupa dengan apa yang ada di Jawa Nusantara. Jangan sampai melupakan jati diri bangsa kita, jangan sampai melupakan leluhur kita karena kita ada sekarang ini, kita itu karena ada leluhur orang dulu, seperti itu. Jadi leluhur kita itu bukan orang sembarangan, leluhur kita itu orang yang luar biasa, ilmunya tinggi, bukan ilmu bisa terbang, bisa menghilang seperti itu, tapi ilmu tatanan ketuhanan dan juga peradaban zaman dulu itu luar biasa. Dan buktinya apa? Buktinya keberadaan Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan dan juga candi-candi lainnya yang ada di Jawa, yang ada di Nusantara, itu sudah cukup membuktikan bahwa kita, nenek moyang kita, leluhur kita itu luar biasa, punya peradaban yang luar biasa. Jadi Candi Prambanan itu dulunya itu adalah candinya peradaban di zaman kejayaan agama Hindu Nusantara. Di situ luar biasa ya, tepatnya itu berada di daerah Jawa Tengah. Begitu juga dengan Candi Borobudur seperti itu. Jadi peradaban agama Buddha di masa dahulu itu juga luar biasa seperti itu. Jadi kita itu harus bangga dengan leluhur kita. Jadi saya juga tidak tahu apakah saya juga keturunan dari orang yang membuat candi atau Borobudur tersebut. Saya itu juga tidak tahu, tapi saya bangga dengan peradaban orang-orang zaman dulu, seperti itu setidaknya. Jadi sebenarnya Candi Borobudur itu sebenarnya menjadi kebanggaan Nusantara seharusnya. Seandainya Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur itu tidak ada di Jawa Tengah, seandainya itu dulu yang membuat orang Jawa Timur atau orang Jawa Tengah atau orang Jawa pada waktu itu, kemudian candi tersebut tidak dibangun di Jawa Tengah tapi dibangun di Eropa, seperti itu. Seandainya ini ya, seandainya kedua candi raksasa, kedua candi besar tersebut dibangun di daerah Eropa sana, pasti orang-orang yang ada di Nusantara itu pasti akan berdatangan ke Eropa sana, seperti itu. Itu sudah pasti, itu sesuai dengan apa angan-angan saya atau pikiran saya, seperti itu. Jadi kalau setuju dengan pendapat saya, silahkan tulis di bawah komentar. Jika tidak setuju, juga tidak masalah. Jadi kita itu pasti ada perbedaan. Karena perbedaan kita harus bersatu. Karena persatuan itu akan menjadi indah seperti itu. Dan akan menjadi berbeda dengan negara lain seperti itu ya. Karena candinya itu tidak di Eropa sana, kemudian ada di Jawa Tengah.
Jadi kita itu harus bangga seperti itu. Jadi kalau mau melihat keajaiban dunia sama-sama buatan manusia, ya tempatnya ya Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan seperti itu. Itu salah satu keajaiban dunia buatan manusia. Itu juga bukan buatan makhluk halus, bukan buatan jin langsung diciptakan blah gadablah seperti itu langsung muncul kedua candi. Itu dibuat oleh orang-orang zaman dulu. Jadi orang Jawa Nusantara zaman dulu itu luar biasa peradabannya. Jadi bukan main-main. Dan seperti itu candinya, begitu indahnya, begitu megah, dengan setinggi itu, dengan ukiran-ukiran dan bentuknya yang sangat berbeda, tidak ada di tempat lain seperti itu. Jadi kita itu harus bangga ya, jangan sampai generasi muda, generasi Nusantara itu benar-benar lupa akan namanya sejarah. Jangan sampai kita itu, kalau kita sebagai orang Jawa, orang Nusantara sudah lupa dengan leluhur kita, lupa dengan sejarah orang-orang dulu seperti itu, maka orang lain akan membuat sejarah baru bahwa ini Candi Borobudur itu yang membuat adalah kakek nenek saya, seperti itu. Seandainya terjadi seperti itu, dan itu tidak diharapkan kita seperti itu ya. Jangan sampai kita sebagai generasi muda, karena kita itu sudah di zaman modern, di zaman kemudahan seperti itu, sekarang itu sudah ada internet. Jadi internet itu kita sudah bisa melihat atau menengok seperti apa yang ada di dunia ini, seperti itu. Walaupun kita tidak jalan-jalan ke Belanda, tidak jalan-jalan ke Amerika, jadi kita bisa melihat suasana seperti apa yang ada di Amerika, seperti apa yang ada di Belanda, seperti apa suku pedalaman suku Asmat, seperti apa suku pedalaman yang ada di Sumatera, seperti apa yang ada di Kalimantan, seperti apa suku Amazon, seperti itu. Jadi kita itu bisa melihat belahan dunia ini walaupun kita tidak mendatangi. Jadi seperti apa yang dikatakan Sabda Palon Nage Janji, seperti itu. Jadi ini kemunculan adanya internet itu juga bisa salah satu apa yang dikatakan Palon Nage Janji yang ke-500 tahun. Jadi kita itu sekarang ini bisa mengetahui apa yang kita tidak ketahui di zaman masa lampau, seperti itu. Mengetahui tentang cerita-cerita atau catatan-catatan sejarah yang selama ini tersembunyi, kemudian sudah bermunculan lewat yang namanya lewat media internet tersebut. Jadi kita itu yang dahulunya kita tidak tahu apa-apa sama sekali, atau kita tidak tahu kebenaran yang sebenarnya yang dulunya tidak tahu, sekarang ini menjadi tahu, yang masih mencintai budaya yang ada di Nusantara, yang masih mencintai kedamaian, ayam tentrem, toto raharjo, seperti itu, harus mengingatkan kepada generasi berikutnya supaya kita itu mencintai apa yang ada di Indonesia dan selalu membanggakan yang ada di Indonesia, karena kita itu berpedoman pada ideologi Pancasila. Kalau kita sudah tidak peduli dengan ideologi Pancasila berlambangkan Garuda tersebut, maka otomatis akan rusak Indonesia ini. Jadi sudah tidak ada kedamaian yang ada di Indonesia ini. Adanya hanya ketakutan, tidak kenyamanan, seperti itu. Biarpun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di negara luar negeri sana itu sudah bisa membuat nuklir, tapi orang Jawa, orang Nusantara itu kok mau menuju kemunduran, masih mengagung-agungkan budaya leluhur, seperti itu. Jadi kita itu walaupun tidak bisa membuat nuklir, kita sendiri tidak bisa membuat alat-alat canggih, tapi kita itu juga harus memikirkan apa yang akan datang untuk generasi kita berikutnya, supaya kita itu selalu hidup damai seperti yang sekarang kita alami, seperti itu. Jangan sampai nanti kita itu akan menyesal kemudian, seperti itu. Jadi setiap budaya itu, setiap wilayah, setiap negara-negara itu punya budaya sendiri-sendiri dengan cara sendiri. Contohnya seperti yang ada di Indonesia itu juga punya budaya sendiri-sendiri. Seluruh Nusantara ini punya budaya yang adiluhung, punya budaya adab, punya budaya sopan santun, seperti itu. Jadi kita itu memanggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan yang lebih sopan,
seperti itu, dan itu tidak ada di tempat negara lain seperti itu. Makanya kita itu harus mempertahankan apa yang ada di Nusantara ini ya. Jadi kita itu harus membanggakan apa yang ada di Indonesia. Apapun agama kalian, ini tidak ada hubungan. Ini tentang untuk mencintai budaya Nusantara ya. Jadi apapun agamanya teman-teman, agamanya ABC, tapi jangan sampai kita itu kehilangan sopan santun tata krama seperti itu. Jangan sampai kita itu kehilangan adab, sudah tidak bisa menghormati orang tua atau orang lain atau orang tua kandungnya sendiri atau kakek nenek atau tetangganya seperti itu. Jadi untuk generasi kemudian jangan sampai itu terjadi. Buat bapak-bapak, ibu-ibu harus selalu mengingatkan anak-anaknya ya, jangan sampai kehilangan adab sopan santun, karena itu adalah budaya jati diri bangsa Nusantara kita. Jadi cukup sekian, jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.